Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa wa man bihudahu muqtafa, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menghirup udara di bulan suci Ramadan. Kita bisa melaksanakan berpuasa di siang hari dan melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Semoga semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan makbula, sebagai bekal bagi kita nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan, alam kebodohan, dibawa ke alam yang terang benderang, yakni terangnya iman dan Islam. Semoga salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada beliau menjadi tanda pengenal bagi beliau, sehingga kita diakui sebagai umatnya kelak di hari kiamat, sehingga kita bisa menggapai syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk menghirup udara di bulan suci Ramadan. Bulan puasa dikenal dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, karena di bulan suci ini banyak fadilah dan keutamaan yang dapat kita ambil dan dapat kita raih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaan daripada bulan suci Ramadan adalah bahwa puasa dapat menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Selain itu, di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Ini pun memiliki keutamaan menghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini sebagai dalil daripada sholat tarawih. Barang siapa yang melakukan qiyam, maksudnya adalah sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, maka kita diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Selain dari itu, ada juga anjuran-anjuran untuk it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang saudara-saudara kita, memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, yang kata Nabi pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Keberkahan-keberkahan ini menunjukkan bahwa betapa mulianya bulan suci Ramadan. Selain itu, orang-orang yang berpuasa, maka Allah memberikan kegembiraan yang tidak diberikan kepada selain orang yang berpuasa. Ada dua kegembiraan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, sebagaimana di dalam hadis Nabi, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berbuka, mulai dari terbitnya fajar kita sudah menahan rasa lapar dan dahaga. Kita dilarang untuk makan dan minum. Rasa ingin makan ada, tetapi kita tetap dilarang. Oleh karena itu, ketika beduk berbunyi pertanda adzan maghrib telah tiba, kita diperbolehkan untuk makan dan minum, dan ini merupakan kegembiraan bagi kita semua. Kemudian ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bahagia ketika berjumpa dengan Allah oleh karena puasa? Karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang kita haturkan kepada Allah, bahwa ketika kita hidup di dunia kita telah imtisal, mengikuti perintahnya, mentaati perintah Allah melalui puasa Ramadan.
Dan ini sebagai oleh-oleh, sebagai bekal nanti akan dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada fadilah-fadilah itu, ada juga hikmah-hikmah di dalam puasa itu. Di antaranya ada hikmah jasmaniyah, juga ada hikmah rohaniyah. Hikmah jasmaniyah bahwa puasa akan meningkatkan kesehatan, dapat menurunkan berat badan. Kalau ada orang-orang melakukan program yang namanya untuk menurunkan berat badan sehingga dia tidak makan dan mereka mengurangi makan, maka puasa bulan suci Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk menurunkan berat badan itu. Walaupun tujuan utamanya bukan itu. Hakikatnya kita tetap imtisal, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya turunnya berat badan oleh karena puasa itu merupakan fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memang di dalam kita berpuasa itu bisa menurunkan berat badan. Juga dapat mengurangi kadar gula darah dan lain sebagainya. Banyak studi-studi dari kesehatan yang melakukan studi manfaat daripada puasa itu, bahwa semuanya dapat meningkatkan terhadap kesehatan kita. Ini adalah manfaat yang diraih oleh kita dari sisi jasmaniyah. Kemudian selain itu, dalam berpuasa kita dilatih untuk qanaah. Qanaah adalah pasrah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, mengambil apa adanya, pasrah terhadap apa yang Allah bagikan kepada kita. Kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah qanaah. Pada bulan suci Ramadan, kita tidak diperbolehkan makan dan minum, walaupun makanan itu adalah makanan yang halal sekalipun. Ini tidak diperbolehkan. Orang yang berpuasa tidak boleh makan dan tidak boleh minum, walaupun makanan itu adalah makanan halal. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita yang endingnya adalah, kalau yang halal saja kita dilarang, apalagi yang haram. Itu diharapkan nanti ketika kita sudah terlatih seperti itu, kita akan lebih takut untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka benarlah bahwa puasa akan melatih diri kita, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana diwajibkannya pula puasa terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya adalah bahwa berpuasa merupakan jihadun nafsi. Jihadun nafsi, kita memerangi hawa nafsu. Menurut ulama sufi, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, bahwa ketika kita lapar maka dapat menyebabkan kasrus syahwat, dapat menurunkan terhadap syahwat, dapat menurunkan terhadap nafsu untuk melakukan kemaksiatan, dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka ketika lapar, disinilah kita merupakan membantu jiwa kita agar menghindari sesuatu yang dilarang oleh agama. Kemudian dengan cara kita lapar, maka akan mempersempit ruang-ruang setan untuk bergerak menggoda kita, menggoda agar kita melakukan kejahatan. Karena di dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa setan itu berjalan fi majrid dam, yaitu di tempat aliran darah, maka persempitlah aliran darah itu bil ju' dengan lapar. Barangkali itulah yang dimaksud bahwa setan diikat di bulan suci Ramadan. Suffida syayatin fi Ramadan, bahwa setan diikat pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ruang gerak setan diikat, manusia dalam kondisi lapar, syahwat pun juga turun, nafsu untuk melakukan kemaksiatan pun turun. Kemudian dengan lapar, ikatan-ikatan godaan pun setan sulit untuk menggoda manusia. Dan ini yang dimaksud dengan bahwa setan diikat pada bulan suci Ramadan. Selain itu, bahwa bukan hanya dilarang makan dan minum pada saat bulan suci Ramadan, akan tetapi jiwa raga kita ini semua dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi tingkatan. Yang pertama adalah shaumil umum, puasanya orang-orang pada umumnya atau puasanya orang awam.
yaitu bagaimana puasanya orang umum, yaitu menahan dari rasa lapar, rasa dahaga, dari jima dan lain-lain. Ini adalah shaumil umum kata beliau. Kemudian ada shaumil khusus, puasanya orang yang khusus. Bagaimana puasanya orang yang khusus? Mereka bukan hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga, tetapi mereka juga menahan anggota tubuh kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tangan kita ditahan dari melakukan kejahatan. Mulut kita ditahan dari melakukan gunjingan, berita bohong, hoax, dan lain sebagainya. Kemudian kaki kita ditahan untuk melangkah kepada sesuatu yang dilarang oleh agama. Apabila kita sudah bisa melakukan ini pada saat puasa, maka kita masuk dalam kategori yang kedua, yaitu shaumil khusus, puasanya orang yang khas. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, yaitu shaumi khususil khusus, puasanya khususil khusus. Bagaimana puasa khususil khusus? Mereka tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga, bukan hanya menahan anggota tubuh dari kemaksiatan, tetapi hatinya tidak pernah terbesit sesuatu pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya dikatakan, sesuatu yang mau dibuat buka pada maghrib nanti itu tidak terfikirkan sama sekali, karena hatinya sudah sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, apabila seseorang masih mikirin buka yang nanti kita akan makan, maka itu berarti orang itu belum yakin terhadap rizki yang akan Allah berikan kepadanya. Dan Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, shaumu khususil khusus ini di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terfikirkan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan bahwa seluruh rangkaian ini, bahwa puasa merupakan jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu untuk makan, minum, berbicara hal-hal yang dilarang, bergerak dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Kemudian yang keempat, bahwasanya hikmah daripada puasa itu adalah meningkatkan jiwa sosial dan jiwa empati kepada sesama. Di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu dijelaskan bahwa ketika seseorang berpuasa tentunya merasakan rasa lapar dan dahaga. Di saat rasa lapar itu muncul, maka kita tetap dilarang untuk makan, kita dilarang untuk minum. Pada saat itu pikiran kita harus mengarah kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang serba kekurangan, bahkan mereka kelaparan. Jika kita pada saat berpuasa hanya menahan rasa lapar dari munculnya fajar hingga terbenamnya matahari, di luar sana ada banyak saudara-saudara kita yang justru mereka tidak makan dan tidak minum. Oleh karena faktor ekonomi, mereka tidak memiliki uang untuk membeli sesuatu yang bisa dimakan. Oleh sebab itu, ketika rasa empati itu sudah muncul, di bulan suci Ramadan ini sangat dianjurkan it'amut ta'am, memberikan makanan kepada saudara-saudara kita, memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan di akhir bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Artinya apa? Di sini ada pelajaran yang luar biasa. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah setelah munculnya rasa empati di dalam diri kita, sehingga kita tidak merasa eman dengan apa yang dimiliki untuk berbagi kepada sesama. Kenapa? Karena kita, rohani kita, jiwa kita sudah dididik agar muncul jiwa sosial yang tinggi, rasa empati yang tinggi terhadap saudara-saudara kita. Banyak sekali hikmah-hikmah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian lebih lanjut, di bulan suci ini kita juga diperintahkan untuk melakukan sholat tarawih yang paling sedikitnya ada 2 rakaat. Ada juga yang 8 rakaat, ada juga yang 20 rakaat, bermacam-macam. Yang penting paling sedikit adalah 2 rakaat. Di situ di dalam kitab yang sama, yaitu Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu, itu dijelaskan ada seorang bercerita, ada orang non-muslim merasa heran dengan hidangan yang disiapkan oleh orang-orang muslim pada saat berpuasa di bulan Ramadan.
di mana pada bulan suci Ramadan berbagai macam hidangan itu ada, makanan, minuman dengan berbagai macamnya, ini semuanya ada, dan ini semuanya dimakan oleh mereka-mereka yang berpuasa pada saat berbuka. Tetapi menurut ilmu kedokteran, banyak makan itu justru menambah penyakit, akan menimbulkan munculnya penyakit. Kenapa umat Islam ini kok tetap sehat? Ternyata kuncinya ada di dalam sholat tarawih. Ketika tubuh kita sudah banyak makan, maka kita setelah itu melakukan sholat maghrib, sebentar lagi melakukan sholat isya, dan dilanjutkan dengan sholat tarawih dengan jumlah yang sangat banyak. Dan itu yang menyebabkan umat Islam tetap sehat. Jadi seakan-akan sholat tarawih yang banyak jumlahnya itu, ini sudah menjadi ganti daripada olahraga. Ini adalah hikmah dari perintah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, para pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini betul-betul. Kita di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita melakukan sholat tarawih. Kita belum tentu bisa sampai pada bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Ajal tidak ada yang tahu, maka kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi, walaupun sedikit, mudah-mudahan menambah ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.